Oke, kita akan update kembali suasana jalur mudik di wilayah Wajak. Ini kita dari arah selatan, dari arah Turen menuju ke utara, Wajak, Poncokusumo, dan Tumpang. Kita update mulai dari wilayah selatan Wajak, belum memasuki pusat pasar dari Wajak. Kondisi lumayan ramai juga di jam 15.34 atau setengah 4 sore. Di depan ini kelihatan ada simpul kemacetan disebabkan oleh masih banyaknya kendaraan angkutan besar yang lewat, sehingga menyebabkan simbol-simbol kemacetan. Nah, di depan itu juga banyak masih kendaraan yang diparkir di bahu jalan seperti ini. Nah, ini naikkan gas, ini ada mobil banyak di kiri kita ini. Ya, semakin carut marut. Nah, ini juga parkir, menurunkan muatannya, orang jualan. Hanya yang juga tadi ini komoditas sayur kayaknya, entah apa, jagung manis atau apa, yang dibawa di pickup L300 Mitsubishi di depan kita. Miring-miring. Emak-emak susah berkendaranya. Nih truk yang menyebabkan semakin dekat kita memasuki wilayah pasar Wajak. Dia mau ke kiri. Oke, di depan ada lampu merah pertigaan pasar Wajak. Itu juga yang biasanya bikin kemacetan di wilayah ini. Ya, ini sudah memasuki wilayah pasar Wajak. Toko-toko sore ada yang sudah tutup, tapi masih ada juga yang buka, mencoba mengais rezeki di masa mendekati Idul Fitri ini. Wah, pickupnya ngawut. Kredit di depan pasar Wajak. Pasar tumpah penyebab utamanya, ditambah lampu merah. Wah, takjil war, jual takjil. Nah, ini para pemburu takjil harusnya sudah mulai menyerang, macam-macam takjil. Kendaraan di depan akan belok kanan, tidak diberi kesempatan sehingga menyebabkan kemacetan. Banyak ini apa, orang-orang yang mempunyai ternak cari rumput sebagai persiapan nanti hari raya, cari pakan sebanyak-banyaknya ditampung, sehingga saat hari raya atau nanti menerima tamu-tamu keluarga yang lain tidak disibukkan lagi, dipusingkan lagi dengan mencari pakan ternak. Cukup kredit, banyak yang memotong jalan. Saya lihat juga tadi penjual-penjual pakan ternak juga memperbanyak stoknya karena juga mau cari untung. Biasanya banyak juga yang nanti yang di kebunnya enggak punya apa ya, cadangan pakan, mereka akan terpaksa membelinya karena tidak mungkin mereka akan mencari pakan rumput, pakan ternak di saat hari lebaran. Oke, kita meninggalkan Wajak dan akan memasuki desa Karanganyar. Mungkin demikian liputan arus mudik dari saya. Kita ketemu di laporan-laporan arus mudik lainnya. Terima kasih. Oke, kita akan update situasi kondisi
lalu lintas arus mudik, terutama ini sekarang kita di ruas jalan menuju Pasar Poncokusumo dari arah selatan, dari arah Turen Wajak. Kita sudah sampai Poncokusumo. Kita akan update kondisi dan situasi lalu lintas jelang Lebaran, masa-masa arus mudik 2024 hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul hampir 4 sore 15.45. Hanya sudah agak redup sinar mataharinya. Semoga di kamera masih nampak jelas kondisi dan situasi pantauan arus lalu lintasnya. Kita mendekati wilayah pasar dari Poncokusumo. Di sini ada banyak klinik rawat inap kecil-kecil bagi yang membutuhkan bantuan medis. Nah, ini juga tampak ramai. Kita memasuki wilayah pasar. Di kiri kita ada kantor polisi Polsek Poncokusumo. Ini Koramil. Depan kita ini banyak sekali persimpangan, cukup ramai, cukup crowded, pertemuan berbagai arus dari arah desa Poncokusumo. Wah, ini crowded guys. Nggak pakai rating guys, maksain masuk, ternyata dia motong. Cukup crowded Poncokusumo atau wilayah. Setelah ini kita nanti memasuki wilayah Balung. Nah, ini ada lapangan futsal sebelah kiri ini untuk arena olahraga bagi masyarakat sini. Kita memasuki, di depan ada jembatan Belung. Lumayan crowded dengan ruas jalan yang kecil. Di depan ini cukup perlu kewaspadaan. Tikungan dengan disambut dengan jembatan disambut dengan tikungan es yang cukup tajam. Nah, welcome to Belung City. Dengan kondisi lalu lintas yang cukup padat. Nah, depan ini jalan tanjakan, kita susah nyalip, banyak seperti ini yang mau potong jalan. Cukup ramai, banyak jeep-jeep. Kita mudah mendekati area tumpang, yaitu Gubuk Kakah yang untuk pintu masuk ke Gunung Bromo, Kenjemplang, Semeru melalui wilayah Kabupaten Malang. Wah, berhenti mendadak, cukup crowded, perlu kewaspadaan. Jaga titik pengereman, jangan terlalu mepet dengan kendaraan di depan kita. Lihat juga di belakang, jangan membuat gerakan tiba-tiba sehingga membingungkan pengendara di belakang kita, sehingga menyebabkan kita tertabrak dari arah belakang. Tetap konsentrasi, jaga situasi sekitar, baik depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kemampuan analisa lalu lintas, jangan paksakan. Kalau tidak memungkinkan untuk menyalip, jangan paksakan diri untuk menyalip. Jangan ambil risiko. Nah, kita mudik itu untuk ketemu keluarga di rumah, melepas kangen. Jangan nanti pulang tinggal nama, ataupun bisa terjadi kecelakaan di jalanan. Kita harus tetap waspada, pelan-pelan asal selamat. Tingkat emosional juga harus dijaga agar kita tidak terlalu stres di situasi kemacetan lalu lintas seperti ini. Ya, ini pom bensin
Nah, sebelah kanan kita banyak juga kendaraan keluar masuk seperti ini, harus patut kita waspadai. Di depan ini ada perempatan, kalau ke kanan akan mengarah menuju Gubuk Klakah, yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru. Ke kiri Malang Surabaya, tapi kita akan lurus saja melewati jalan perkampungan untuk sampai di belakangnya Pasar Tumpang. Itu cukup ramai orang yang mencari takjil untuk berbuka puasa. Lumayan ramai di wilayah ini. Kita akan belok. Ya, kita melalui jalan ini untuk sampai di belakangnya Pasar Tumpang untuk mengurai kemacetan terlalu padat yang ke arah kiri tadi. Jalanannya memang tidak terlalu bagus di sini, tapi biasanya volume kendaraannya lebih sedikit sehingga lebih menghemat waktu dan juga jarak tempuh. Banyak sini kendaraan-kendaraan jeep karena dekat dengan Gunung Bromo. Wisata Gunung Bromo biasanya banyak orang yang menyewakan jeep, jasa penyewaan jeep seperti ini untuk wisata ke Bromo, karena ya medan pegunungan memang seperti itu, dibutuhkan kendaraan yang tangguh baik segi mesin dan lain sebagainya untuk bisa melampaui atau melewati jalur-jalur yang cukup curam di wilayah lereng pegunungan. Bahkan nanti sampai di lautan pasir Bromo terus dibutuhkan kendaraan yang membutuhkan torsi tinggi agar mudah melibas pasir yang bukan menjadi habitat dari kendaraan pada umumnya. Meskipun lebih lengang, lebih sedikit volume kendaraan, tapi ruas jalannya sini memang cukup sempit dan juga agak rusak, banyak lubang di sana sini. Kan di depan ini ada rest area juga untuk bisa sedikit beristirahat. Namanya Taman Budaya apa? Lupa saya. Desa Mitra Pole 5. Ya, selamat jalan. Sudah menuju belakang Pasar Tumpang dan juga nanti dekat dengan Candi Jago. Keluarnya di utara dari Pasar Tumpang kalau lewat sini. Oke, kita ambil yang lurus saja mendekati ini. Kalau ke kiri kembali ke Pasar Tumpang, ke jalan utama, kita tambah lagi ke utara. Kalau ke kanan ini ada wisata Candi Jago di wilayah Tumpang. Nah, di depan kita masuki jalan utama lagi.